Terima kasih banyak, Ibu Anita Christine dan juga, mmm, ibu-ibu dan bapak-bapak, umat-umat terkasih yang sudah, mengundang saya untuk berbagi, dalam kelompok doa kita pada malam hari ini. Tapi sebelum saya, sharing lebih lanjut, apakah dengan suara saya seperti ini cukup jelas? Apakah saya harus lebih lantang lagi? Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, eee, saya memilih tema, eee, menjawab panggilan Tuhan dan bagaimana bertumbuh dalam panggilan Tuhan itu. Nah, karena ini adalah saya pada malam hari ini sebenarnya tadi Ibu Regina bertanya kepada saya, "Mo, udah ada PPT-nya kah untuk malam ini?" Saya bilang, "Bu, malam ini mohon maaf karena ini hanya pure tentang sharing tentang hidup saya. Jadi sama sekali bukan pengajaran, tetapi ini pengalaman yang ingin saya bagikan, murni pengalaman hidup saya sendiri, pribadi." Jadi ada 2 tema besar ya, Ibu, Bapak sekalian, ada suster juga tadi ya, suster, mungkin ada Romo juga ya, saya belum sempat melihat semua anggota tadi. Ada 2 tema besar yang akan kita coba dalami bersama. Oh, suara kurang besar, baik, suara kurang besar. Nah, kalau begini bagaimana ya? Oke? Oke, baik. Jadi ada 2 tema besar yang ingin saya coba untuk dalami pada hari ini. Yang pertama tentang bagaimana Tuhan memanggil saya, atau bagaimana saya merasa bahwa saya dipanggil Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana saya bertumbuh dalam panggilan itu. Baik, kita mulai dengan yang pertama ya. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana, eee, ibu bapak saya, keduanya Katolik, meskipun, sebelum pernikahan mama saya Protestan. Tapi setelah sebelum menikah, mama menjadi anggota gereja Katolik. Bahkan mama sekarang yang lebih aktif daripada bapak saya, setelah dibaptis di gereja Katolik. Kemudian, saya memiliki seorang adik, beda kami hampir 10 tahun. Saya sekarang 35 tahun, dan adik saya jadi hampir, sekitar 25 tahun. Tahun ini akan 26 tahun. Jadi kami dari keluarga yang sangat kecil, sederhana, dan juga bukan keluarga yang, menonjol dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ada satu hal yang saya rasa sangat berpengaruh dalam perjalanan panggilan saya adalah ketika orang tua saya memutuskan untuk, eee, mengikutkan saya dalam kegiatan-kegiatan di gereja. Jadi saya sangat mencintai sekolah minggu, saya kira itu bertumbuh dari situ juga salah satu, dan kemudian yang kedua adalah seorang imam yang sering datang mengunjungi umat. Mungkin sekarang karena corona agak kesulitan, kami juga di Jepang, khususnya di Tokyo, kami belum diizinkan untuk mengunjungi umat. Kalau mengunjungi umat itu nggak masuk di dalam rumah. Jadi, kami sebut sebagai katehomon, jadi mengunjungi rumah. Sekarang yang kami lakukan adalah mengunjungi taman. Jadi kita cuma di taman aja, cerita, kemudian bisa mendoakan juga. Nah, saya kira pengalaman sering dikunjungi oleh imam, oleh pastor paroki saya ketika itu, perlahan-lahan tanpa saya sadari menumbuhkan panggilan itu. Saya sering ketika itu bapak saya itu bertugas sebagai ketua lingkungan. Jadi ketika Romo, misionaris itu dia dari Belgia, datang mengunjungi rumah, dia akan mengunjungi ke rumah ketua lingkungan dulu. Terus ketika itu saya masih 2 atau 3 tahun, jadi Romo itu suka taruh saya di apa, dibopong di pundaknya gitu loh, terus dibawa jalan kunjungi umat gitu. Nah, ketika berada di pundak Romo itu, saya bisa melihat betapa bahagianya setiap orang yang bertemu dengan Romo itu. Dan saya berada di atas sini, jadi saya bisa lihat bagaimana ekspresi muka, wajah seseorang, bahagianya orang ketika dikunjungi. Dan mungkin sejak kecil itu saya berpikir,
orang ini Superman, orang ini luar biasa, saya mau seperti kayak orang ini. Tanpa tahu dia itu Romo atau pastor, saya belum tahu. Tetapi saya mengidolakan sosok seorang imam dari seorang imam yang suka dan sering mengunjungi umatnya dengan penuh sukacita. Itu saya kira momen yang tidak bisa tidak untuk saya bagikan. Alasan yang tidak bisa tidak untuk saya bagikan kepada umat sekalian. Mengunjungi umat adalah suatu pelayanan. Ini adalah pelayanan yang bisa dilakukan oleh siapapun sebenarnya. Apalagi kalau dilakukan oleh imam, mungkin bahagianya double ya. Nah, itu. Kemudian saya mencoba untuk merunut perjalanan panggilan saya. Kemudian ketika saya bertumbuh menjadi anak, masuk ke sekolah SD, saya ketika ditanya, saya ketika itu Natal, saya masih ingat banget. Natal, kami di keluarga ikut Natal bersama, jadi cucu-cucu itu baris. Kita berbaris untuk menerima hadiah Natal, seperti gitu. Tapi sebelum menerima hadiah Natal, eee, kita ditanya satu-satu, "Kamu kalau besar mau jadi apa?" Gitu. Kemudian, eee, sepupu-sepupu saya itu udah cerita, "Oh saya mau jadi Kopassus, saya mau jadi suster, saya mau jadi, insinyur." Terus, ini nggak ada settingan sama sekali ya Ibu, Bapak sekalian. Sepupu saya yang ada persis di depan saya ini, karena dia Protestan, ketika ditanya, jawaban dia ini, "Saya ingin jadi pendeta." Oh, semua orang tepuk tangan. Bahkan tepuk tangan orang itu semakin semakin malah makin besar ketika mereka menyadari bahwa, "Oh, belum pernah ada pendeta di dalam keluarga kita," gitu. Jadi, semua orang tepuk tangan, saya bilang, "Wah, kalau dia Protestan jadi pendeta, saya mau jadi apa ya? Ah, kan saya kan Katolik." Saya udah tahu sosok pastor. "Oh, kalau gitu saya nggak mau kalah deh sama sepupu saya," gini. Jadi, ketika saya ditanya, "Ya, Galuh mau jadi apa?" Saya bilang, "Oh, saya mau jadi pastor." Oh, orang juga makin senang. Jadi, eee, sejak saat itu, saya kira itu pertama kali terucap melalui mulut saya bahwa saya ingin menjadi pastor ketika mungkin kelas 3 SD, kelas 2 atau kelas 3 SD. Dan ketika ditanya oleh om, tante, jawaban saya sama, terus. Dan mungkin ada yang berpikir, "Loh, oh jadi Romo ternyata awalnya mau jadi Romo itu karena nggak mau kalah sama sepupunya sepupunya yang bilang pendeta ya." Eee, saya coba untuk flashback Ibu, Bapak, saudariku terkasih, saya ketika itu, saya sudah di seminari, kemudian papa saya, eee, papa saya pernah cerita ke saya seperti ini, bilang, "Nak, tahu ndak, kamu itu waktu baru mulai belajar berbicara, setiap kali pergi misa dan pada saat konsekrasi, kamu itu bangkit, berdiri, dan katanya saya nunjuk-nunjuk ke altar. Terus saya bilangnya, "Vos, the Vos." Vos itu nama Romo paroki saya. Jadi Pastor De Vos. Jadi saya selalu nunjuk-nunjuk gitu. Vos, Vos gitu. Tapi itu saya lakukan hanya ketika pada saat konsekrasi. Dan saya sih nggak pernah ingat. Saya nggak pernah ingat, tetapi bapak dan ibu saya itu mengatakan hal yang sama kepada saya. Saya nggak tahu apakah memang Tuhan sudah mulai berkarya dalam hidup saya ketika saya masih kecil, wallahu alam. Tapi sekarang saya alhamdulillah, ditahbiskan menjadi imam tahun 2019 bulan Juli. Awalnya Ibu Bapak sekalian, saya itu nggak agak ragu-ragu ketika menyampaikan ide ini.
Mama saya tahu saya mau jadi romo, papa saya juga tahu saya mau jadi imam, tetapi saya agak ragu untuk menyampaikan ini. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya pergi sendiri ke seminari menengah, ikut tes, ikut wawancara, ikut proses seleksi semua, masukin berkas tanpa diketahui oleh kedua orang tua saya. Dan ketika itu mendapat hasil dan saya perlihatkan ke mama, saya bilang, "Nah, saya mau masuk seminari." Mereka kaget karena mereka udah ancang-ancang untuk memasukkan saya ke salah satu SMA Katolik di Makassar. Oh ya, saya lahir dan besar di Makassar. Tapi saya bilang saya masuk seminari. Mama saya yang tahu dengan karakter saya mungkin berpikiran seperti ini, "Ah, mungkin toh pun kalau Galuh ini masuk seminari ya paling beberapa bulan keluar." Dengan karakter karakter saya, mungkin mama saya bilang, "Ya nggak apa-apa lah, masuk juga nggak apa-apa, paling bentar lagi cari keluarganya pulang nggak betah di seminari." Tapi ternyata saya malah senang banget di seminari. Saya suka banget di seminari dan, dengan kenyataan seperti itu, saya nggak mau pulang keluar dari seminari dan saya sangat mencintai perjalanan panggilan saya di seminari. Tapi ternyata tidak semuanya berjalan dengan mulus, Ibu, Bapak, saudariku saya yang terkasih. Ketika saya memasuki tahun kedua di seminari, itu saya menghadapi tantangan yang salah satu tantangan terbesar dalam hidup saya, di mana orang tua saya harus berpisah. Bapak dan ibu saya harus berpisah, dan ibu saya pergi bersama dengan adik saya. Jadi, mama saya pergi dengan adik, bapak sendiri. Saya di seminari ketika itu, tahun 2002, 2003. Belum ada handphone, saya nggak ada handphone. Di seminari cuman boleh ada telepon umum. Satu orang cuman boleh nelpon 3 menit, terima telepon 3 sampai 5 menit, paling lama banget. Dan saya harus menerima kabar bahwa mereka berpisah. Ini adalah salah satu cobaan yang paling besar dalam hidup saya. Saya masih SD, SMA kelas 1, kelas 2 berarti ketika itu ya. Tetapi karena dukungan dan juga doa yang tak henti-hentinya diberikan oleh keluarga dan semua umat yang sangat saya kasihi, saya bertahan dan saya berhasil melewati, tantangan itu. Bahkan saya berani mengatakan ini sekarang, mungkin kalau misalnya orang tua saya nggak berpisah, mungkin saya nggak jadi romo. Mungkin kalau mereka nggak bercerai mungkin saya nggak akan jadi romo. Kenapa? Karena ketika mereka berpisah, itu adalah saat di mana saya betul-betul belajar berdoa. Saya memohon kepada Tuhan, "Tuhan, tolong satukan mereka kembali." Saya bernazar ketika itu, eee, tahu Ibu, Bapak, tahu nggak kalau di seminari menengah itu kita tidur di atas papan ya, nggak ada kasur. Jadi papan, kemudian tikar plastik. Jadi, ya mungkin itu juga menjadikan badan kami semua tegap-tegap karena tidur di atas papan papan gitu selama bertahun-tahun. Dan yang menjadi hiburan kami satu-satunya ketika tidur itu adalah bantal. Karena papannya udah apa, udah keras, kuat begitu, jadi di badan itu awalnya nggak nyaman loh ya. Dan selama orang tua saya berpisah sampai saya meninggalkan seminari itu saya bernazar, saya tidak akan pernah menggunakan bantal ini sampai orang tua saya bersatu kembali.
Di situ saya belajar salah satu, eee, momen di mana saya belajar bermati raga, meninggalkan kenyamanan-kenyamanan kecil, itu kemewahan dalam kehidupan kami di seminari, tidur dengan bantal. Jadi saya hanya jadi ketika saya bernazar itu, saya hanya tidur di atas papan tanpa tanpa satu pun alas bantal. Tetapi itu menjadikan saya pribadi yang, mmm, di saat usia yang masih 15, 16 tahun ketika itu, betul-betul belajar bagaimana menekuni hidup doa, dan bagaimana percaya tentang kekuatan doa. Meskipun di kemudian hari saya, eee eee, harus menerima kenyataan bahwa Tuhan tidak mengizinkan orang tua saya untuk kembali bersatu, karena tentu ada hal lain. Tetapi saya menerima keadaan keluarga saya seperti itu. Dan saya masih bersyukur, masih didukung oleh mereka. Dan itu sudah jauh lebih dari cukup. Didukung dan dikasihi oleh ibu dan bapak saya dan adik saya, itu udah lebih dari cukup bagi saya. Satu momen lagi yang tidak terlupakan ketika saya kehabisan dan saya harus dikirim ke Jepang. Jadi, ketika studi di Filipina, eee, studi lanjut di Filipina itu saya kemudian di akhir tahun studi, saya diminta untuk melanjutkan misi sebagai misionaris di Jepang. Eee, Jepang bukan merupakan negara pilihan pertama saya. Saya ingin pergi ke negara lain sebenarnya, tetapi Roma menugaskan saya ke sini, dan syukur juga karena lebih dekat dari Indonesia. Negara yang ingin saya kunjungi sebenarnya ingin saya pilih sebenarnya bukan Jepang, dan itu lebih jauh dari Indonesia. Tetapi saya mendapat Jepang ini. Dan kemudian ketika saya dikirim ke Jepang dan saya ditabiskan diakon, itu orang tua saya datang. Mama, papa saya, dan adik saya datang. Dan momen itu tidak terlupakan karena untuk pertama kalinya lagi setelah 15 tahun kami makan bersama, berempat. Mmm, Makan bersama menjadi momen yang berharga bagi saya. Mungkin ibu bapak, saudari-saudara terkasih, makan bersama sudah menjadi hal yang lumrah. Tetapi bagi saya, bisa makan bersama dengan keluarga lengkap, itu adalah anugerah. Saya berkali-kali bercerita kepada umat bahwa tempat yang tersakral di dalam rumah adalah ruang makan. Di situ kita menerima berkat Tuhan, dan di situ juga kita saling meneguhkan satu sama lain. Kita mendengar cerita, keluh kesah orang lain. Kita berbagi dengan keluarga kita di ruang makan. Dan misa, misa adalah makan bersama. Altar adalah meja makan. Tubuh Kristus yang dikorbankan dan kita bagi bersama, bukan? Dan akhirnya saya ditahbiskan sebagai imam tahun 2019, Juli tanggal 11, dan itu menjadi momen yang terindah dalam hidup saya, di mana orang tua, papa dan mama saya mengantarkan saya ke depan altar dan mempersembahkan saya kepada gereja. Hidup saya seluruhnya dimiliki oleh gereja. Ada satu tradisi dalam gereja Katolik yang ingin saya bagikan kepada ibu bapak sekalian. Ketika kami imam ditabiskan,
itu uskup akan mengurapi tangan kami itu dengan minyak, ya kan? Akan mengurapi tangan kami dengan minyak. Kemudian setelah kami diurapi, eh, ada kain yang digunakan untuk membersihkan minyak itu. Tahu nggak, ibu bapak sekalian, kain itu dalam tradisi gereja Katolik, ini tradisi ya. Kain itu akan dipersembahkan kepada ibu. Jadi dari imam yang ditabiskan tadi. Ceritanya seperti ini. Jadi katanya kalau seorang ibu itu meninggal dan kemudian kain yang digunakan untuk membersihkan minyak urapan itu diberikan kepada ibu, dan ketika ibu saya meninggal, kain itu akan dililitkan di tangannya. Dan katanya ketika ibu saya pergi menghadap Bapa di surga, ditanya, "Apa yang telah kau persembahkan dalam hidupmu?" Maka ibu saya akan mengatakan, "Saya telah mempersembahkan anak saya." Dan ini buktinya. Ada kain urapan di mana ada uskup telah mengurapi tangan saya. Dan ketika misalnya bapak saya, mungkin umat bertanya, terus bapaknya dapat apa Romo? Kok nggak ada? Kan ibu udah dapat kain, bapaknya gimana? Ini sekali lagi menurut tradisi gereja Katolik kita. Jadi kalau bapak itu datang kepada anaknya yang udah ditahbiskan menjadi imam dan meminta pengakuan dosa, meminta sakramen pengakuan dosa kepada anaknya, maka stola ungu yang digunakan oleh imam atau sang anak dari bapak tersebut akan diberikan kepada bapak dan juga akan disematkan kepada jenazah bapak atau sang ayah, dengan alasan yang tadi, ketika seorang ayah dipanggil menghadap ke surga, dia memiliki sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan, bahwa saya mempersembahkan anak saya. Ini cerita yang tradisi yang sangat menyentuh saya secara pribadi, dan tapi ini tradisi yang sudah terjadi dalam gereja kita berapa ratus-ratus tahun yang lalu, dan tetap meskipun sekarang sudah nggak begitu banyak yang melaksanakannya. Tetapi saya mau berbagi itu. Nah, itu tentang pengalaman saya, Ibu, Bapak, saudara-saudaraku terkasih, sebagai anak muda yang mencoba untuk menjawab panggilan Tuhan. Tetapi bagaimana cara bertumbuh dalam panggilan Tuhan? Ada banyak tantangan memang. Saya harus akui, ada begitu banyak tantangan yang harus kami lalui, yang harus kami lewati. Ada begitu banyak hal-hal indah juga yang harus kami lepaskan demi menjawab panggilan Tuhan ini. Tetapi ada satu hal yang ingin saya bagikan dalam kesempatan. Satu aja, satu hal saja yang uh, pernah menjadi uh, penghambat bagi saya dalam menumbuhkan panggilan ini. Ini tentang envy atau tentang iri hati. Dari pengalaman saya, Ibu, Bapak, saudari-saudaraku terkasih, pengalaman iri hati pernah hampir mematikan perjalanan panggilan saya. Dan kalau kita lihat dalam 7 dosa
mmm, salah satu 7 dosa utama dalam gereja kita itu adalah tentang iri hati, ya kan? Iri hati mana kita merasa tidak senang ketika orang lain memiliki sesuatu yang lebih baik daripada saya, ya kan? Ketika saya merasa sedih ketika orang lain diberkati lebih daripada saya, dan iri hati ini menjadi racun yang tanpa kita sadari akan merongrong kita dari dalam. Eee, saya pernah iri dengan keluarga-keluarga yang sempurna, atau keluarga-keluarga yang tampak dari luar bahagia. Maksud saya keluarga yang lengkap, ibu bapaknya, ayah ibunya, ada kakaknya, ada adeknya. Saya pernah iri dengan keluarga-keluarga seperti itu. Saya bahkan marah, kok saya sudah mempersembahkan hidup saya kok, loh Tuhan, kok kenapa Tuhan tidak menjaga keluarga saya? Malah ini menjadi, eee, salib yang harus saya pikul. Kemudian, eee, puji Tuhan banget karena saya bertemu dengan, eee, imam-imam yang mampu menguatkan saya dan memberikan peneguhan kepada saya. Hingga akhirnya saya percaya bahwa tentu Tuhan memiliki maksud di balik, keadaan keluarga saya seperti ini. Kemudian satu hal lain yang, eee, masih tentang iri hati, saya akhirnya masuk ke seminari tinggi, dan hal ini kembali terjadi, tetapi bukan pada saya, tetapi oleh seorang teman angkatan saya. Nah, teman angkatan saya ini, kami ada kami ada pertama kali masuk itu di seminari tinggi di CICM itu kami ada 19 orang, dan, dari seluruh Indonesia, dan yang ditabiskan ada 7 orang. Tetapi satu orang dari teman angkatan saya ini tidak pernah mau bergabung dengan kami. Tetapi dia sangat rajin, sangat, teratur, sangat disiplin, hidup doanya juga sangat bagus. Tetapi satu hal yang kurang dari beliau adalah beliau nggak mau jalan dengan kami teman angkatannya. Kalau, itu rekreasi angkatan dia akan ikut, tetapi kalau kami sebagai karena itu wajib, tetapi kalau kami sebagai angkatan, eee, memutuskan, "Ayo kita jalan-jalan bareng yuk, kita aja," gitu ya, dia nggak pernah ikut. Bahkan belajar kelompok pun untuk mata kuliah misalnya eklesiologi itu salah satu mata kuliah yang tentang gereja, filenya itu banyak, bahannya itu materinya banyak. Jadi kalau kita nggak belajar kelompok itu susah untuk meng-cover semua materi itu. Jadi kita merangkum, dari setiap orang dapat bagian, jadi itu kita rangkum dan kita bagikan. Dia nggak mau ikut. Katanya, "Lebih baik saya belajar sendiri." Dan awal-awalnya itu nampak-nampaknya oke. Tetapi ketika memasuki tahun ke-5, kami selesai filsafat, masuk tahun novisiat, itu tahun di mana kami mempersiapkan diri sebelum bergaul, tahun ke-6 kami, tahun ke-6 ya di CIZM, itu menjadi tahun yang tidak mudah bagi dia karena, teman saya itu menyadari bahwa selama ini ternyata dia menjadikan kami eee, saingan saingan, bukan sebagai teman angkatan, apalagi saudara angkatan.
Jadi kami itu dianggap sebagai saingan dalam segala hal, dalam berolahraga, dalam berhidup komunitas, bahkan apalagi dalam studi. Dan akhirnya teman saya itu menderita ketika berada di tahun novisiat. Karena kami ketika tahun novisiat itu kami cuma berenam, berenam. Jadi di dalam komunitas kecil, sudah tidak di dalam komunitas ketika belajar filsafat, itu kita di Jakarta, semua rame dari tingkat 1 sampai tingkat 4, kami ada 40 orang. Tapi ketika masuk ke tahun novisiat, itu kami pindah ke Makassar, eee, kami cuma berenam. Nah, dia menderita karena dia nggak bisa dengan siapa-siapa, karena dia mau sendiri. Dia nggak mau bergabung dengan kami. Tetapi disinilah kuasa Tuhan begitu luar biasa. Dia mengikuti kuasa Roh Kudus yang bergerak dalam dirinya, tuntunan Roh Kudus, dan dia secara tulus dan jujur mengatakan bahwa saya itu menjadikan kalian sebagai saingan saya. Saya iri dengan kalian. Gitu. Ternyata iri hati itu bisa menghambat pertumbuhan panggilan seseorang. Nah, ketika saya berbicara tentang panggilan tadi, saya berbicara tentang panggilan sebagai imamat, sebagai imam. Tetapi itu panggilan hanya satu aspek atau satu aspek dari panggilan. Ada empat empat aspek lainnya, ada 3 aspek lainnya kalau kita berbicara tentang panggilan. Kalau Tuhan dalam gereja kita ketika Tuhan memanggil umatnya, Tuhan memanggilnya dalam satu, pertama itu hidup berumah tangga, seperti kebanyakan dari kita, ya kan? Untuk dipanggil sebagai suami dan istri, saling melengkapi satu sama lain. Kemudian dipanggil sebagai religius, rohaniwan, rohaniwati, frater dan suster, brother. Kemudian dipanggil sebagai imam. Dan yang terakhir dipanggil sebagai single, misionaris awam yang membaktikan hidupnya untuk pelayanan, tidak dengan menikah dan tidak menikah. Jadi itu ada 4 aspek dalam dalam panggilan, 4 dimensi dalam panggilan. Nah, saya berbicara tentang sudut pandang saya sebagai seorang imam. Tetapi kalau kita berbicara tentang iri hati, itu bisa menyangkut ketiga dimensi panggilan yang lainnya. Iri hati itu juga bisa merasuk orang yang menikah, iri hati bisa merasuk para suster-suster atau para frater dan bruder, dan iri hati itu juga bisa merusak dan merasuk kehidupan para single atau para awam. Nah, saya kira ini jarang jarang dibahas mungkin dalam kehidupan menggereja. Tetapi kadang-kadang kita um, memiliki, tanpa kita sadari ya, dalam hati kecil kita, kita memiliki rasa kekurang senangan terhadap orang lain ketika pelayanannya lebih baik daripada kita. Atau grup grup doanya, kelompok doanya memiliki umat yang kelompok yang lebih besar dibanding kelompok kita. Atau kelompok pelayanan mereka lebih sering dipuji oleh pastor paroki. Atau kelompok pelayanan mereka itu lebih diminati oleh orang lain dibanding kelompok sekitar atau kelompok saya. Jadi dalam kehidupan menggereja pun ada virus-virus iri hati yang kalau kita teliti itu bisa mengganggu, bahkan bisa menghambat pertumbuhan panggilan kita. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa lebih waspada dan tidak jatuh ke dalam godaan atau
virus iri hati ini? Saya lebih cenderung untuk, menjawabnya seperti ini, Ibu, Bapak, saudari-saudaraku terkasih. Ketika kita berada dalam pelayanan gereja, itu kita mengibaratkan kita berada dalam satu perahu yang sama. Kita berada di dalam satu perahu yang sama yang kita sebut sebagai gereja Katolik. Atau kalau kita mencoba untuk mengkerucutkan itu, kita berada dalam satu perahu yang kita sebut sebagai paroki, misalnya. Ya, satu komunitas jemaat. Nah, kalau misalnya seseorang melakukan tugasnya dengan begitu baik, itu kan berarti demi keselamatan kita bersama yang berada di dalam perahu yang sama. Ya kan? Jadi kalau mereka bisa melakukan begitu begitu baik tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepercayaan kepadanya, seharusnya kita tidak iri hati. Seharusnya kita bersyukur karena dia melakukan itu untuk keselamatan kita semua gitu. Nah, saya juga punya tugas yang diberikan kepada saya untuk keselamatan kita semua ini. Alih-alih perhatian kita terfokus kepada keberhasilan seseorang dalam pelayanan, ayo kita berfokus pada tugas yang sudah dipercayakan kepada kita. Karena kalau saya tidak fokus terhadap tugas yang dipercayakan kepada saya, ini kapal kita ini bisa bisa karam, bisa bocor nanti. Ya kan? Jadi ziarah kita ini bukan melalui private boat masing-masing, bukan perahu perahu pribadi masing-masing, enggak. Kita semua berada di dalam perahu yang sama dan setiap orang itu memiliki peran masing-masing yang tidak bisa tergantikan oleh orang lain. Karena begitu uniknya kita di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat itu dari kacamata itu tidak ada alasan bagi kita untuk iri hati terhadap orang lain, ya kan? Karena setiap orang melakukan tugasnya untuk keselamatan bersama. Iri hati ini bukan bukan virus baru, bukan dosa baru, sudah ada di dalam kitab Kejadian bahkan. Ada? Ada yang tahu kisahnya? Siapa? Kisah dalam Perjanjian Lama? Kain dan Habel, ya kan? Ya, itu sudah berada di dalam perjalanan sejarah manusia, bahkan di awal perjalanan sejarah manusia. Perjanjian Baru, itu kita baru mendengarnya ada beberapa hal di dalam Perjanjian Baru, tetapi para murid iri hati terhadap satu sama lain. Dan yang paling baru-baru ini kita dengarkan adalah Thomas. Thomas ini iri hati dengan murid-murid yang lain. Kenapa? Ketika Yesus datang menampakkan dirinya, Thomas lagi nggak ada. Mungkin Thomas berpikir, kok kenapa Tuhan Yesus nggak menunggu supaya kita semua hadir dulu gitu kan? Kok pada saat saya nggak ada baru dia. Dan Thomas ini dengan jujurnya mengungkapkan mungkin kesakitan hatinya. Sampai jari ini kucucukkan ke dalam luka di lambung dan di tangan serta kakinya itu, saya tidak akan pernah percaya. Ya kan? Ternyata iri hati itu juga bisa menjadikan seseorang mempertanyakan imannya. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana cara kita menghadapi orang yang memiliki keiri hatian itu.
dari cara Yesus sendiri. Ketika Yesus kembali muncul dan pada saat itu Thomas udah ada di tengah-tengah umat, apa yang dikatakan oleh Yesus? Thomas, silakan cucukkan tanganmu kalau kamu nggak percaya. Jadi Tuhan Yesus pun dengan begitu sabarnya, dengan begitu lemah lembutnya mencoba untuk meyakinkan Thomas. Ada beberapa gambar yang memperlihatkan Thomas mencoba untuk mencucukkan jari gitu kan ke dalam luka Yesus, tetapi dalam refleksi saya Thomas tidak sampai melakukan itu. Ketika dalam bacaan Injil Yesus mengatakan silakan kalau kamu nggak percaya silakan cucukkan. Thomas cuma mengatakan ini, ya Tuhanku dan Allahku. Ya kan? Orang yang memiliki keiri hatian terhadap kita dalam pelayanan kita seharusnya tidak menjadikan alasan bagi kita untuk menjauhkan diri kita dari mereka atau semakin mengucilkan mereka. Seperti Yesus, Yesus malah mencoba untuk merangkul mereka kembali dengan kelemah lembutan. Dan saya kira hanya dengan kelemah lembutan, dengan kasih yang tulus, orang-orang yang memiliki keirhatian dalam hidup kita atau terhadap kita, itu akan kita menangkan hatinya. Akan kita rebut hatinya dan menghilangkan akar iri hati dari kehidupan mereka. Saya kira saya sudah lewat 1 menit dari waktu yang sudah dialokasikan kepada saya. Saya hanya ingin menutup ini dengan seruan supaya pertama kita sadar bahwa setiap orang itu dipanggil oleh Tuhan. Apapun bentuk pilihan hidup kita, sebagai pasangan suami istri, sebagai biarawan-biarawati, para frater dan suster, sebagai imam, ataupun sebagai single yang mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan, ini adalah panggilan Tuhan yang sangat berharga dan sama luhurnya, sama mulianya. Dan tugas kita pun sama, adalah mengantar orang-orang yang dipercayakan kepada hidup kita itu menuju surga. Saya selalu mengatakan ini kepada calon-calon pasangan yang mengikuti kursus persiapan pernikahan. Saya bilang, tugas kalian itu malah lebih berat dibanding kami sebagai imam. Karena kalian berjanji sehidup semati untuk mengantar pasangan kalian itu ke surga. Tugas kalian bukan untuk membahagiakan mereka. It's nothing about happiness. It's about heaven. Bagaimana kita menyiapkan pasangan saya ini, menghabiskan hidup kita bersama ini, sehingga kita bisa sama-sama melangkah ke pintu gerbang surga nantinya. Tugas kalian sebagai pasangan suami istri, tugas kami sebagai imam, biarawan-biarawati, dan juga para single, tugasnya sama untuk mengantar orang-orang yang dipercayakan kepada kita, kepada Tuhan, mengantar mereka ke gerbang surga. Jadi, tidak ada alasan untuk iri hati, tidak ada alasan untuk dengki, tidak ada alasan untuk cemburu, karena kita sama-sama memiliki tugas yang mulia, yakni memasuki kerajaan surga bersama-sama kelak. Amin. 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 Haleluya.